Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rebecca Frederika Simamora dengan nomor stambuk 426-18025 semester 6 Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penampung mata kuliah metode penelitian, kepada Ibu Dr. Insinyur Hafsa Nirwana MT atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan proyek akhir semester untuk mata kuliah ini dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai proyek saya yang berjudul aplikasi SOS atau Save Our Soul dalam mencegah pelecehan seksual berbasis Android. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan dari proposal ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Pelecehan seksual atau sexual harassment adalah isu sosial yang mengandung perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik tempat umum hingga tempat pribadi seperti rumah. Walaupun secara umum wanita sering mendapatkan sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual juga dapat menimpa siapa saja. Korban bisa jadi adalah pria ataupun wanita, baik lawan jenis dari pelaku ataupun berjenis kelamin yang sama. Melihat tingginya dan betapa ironisnya isu sosial ini, diperlukan adanya tindakan yang konkret dalam mengatasi masalah ini, baik secara mitigasi, pencegahan, hingga menanggulangi. Oleh sebab itu, saya membuat aplikasi SOS atau Save Our Soul dalam mencegah pelecehan seksual berbasis Android, guna membantu mencegah terjadinya pelecehan seksual di masyarakat. Berlanjut ke rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya, adapun ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Makassar. Untuk tujuannya sendiri, terdapat 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui cara pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual. Yang kedua, meminimalisir kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat mengenai perilaku kekerasan seksual. Dan yang keempat, membantu aparat setempat dalam pertolongan jika terjadi kekerasan seksual. Adapun manfaatnya adalah yang pertama sebagai bahan referensi bagi peneliti lain. Yang kedua sebagai alat untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Dan yang ketiga sebagai masukan bagi pemerintah dan pengelola terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah multimedia. Yang pertama, definisi multimedia. Nah, secara bahasa, multimedia terdiri dari 2 kata, yaitu multi dan media. Multi banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri dari lebih dari 1 elemen atau banyak. Kemudian terdapat pengertian multimedia menurut para ahli, yang salah satunya adalah menurut Gumelar pada tahun 2014. Ia mengatakan bahwa multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan atau menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Kemudian, fungsi dari multimedia adalah untuk menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi massal. Adapun manfaat dari multimedia adalah yang pertama sebagai sarana informasi umum, yang kedua sebagai media pembelajaran, dan yang ketiga memajukan ilmu kesehatan. Tinjauan pustaka yang kedua adalah Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Adapun manfaat dari IoT adalah konektivitas. Jika dulu harus mengoperasikan perangkat secara manual, maka dengan adanya IoT, kita bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat saja, seperti dengan smartphone yang telah terhubung ke internet. Nah, manfaat yang kedua adalah efisiensi. Dengan meningkatnya konektivitas, maka jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan juga akan semakin sedikit. Yang ketiga adalah kemudahannya. Ada banyak sekali perangkat IoT yang sudah dimiliki banyak orang untuk memudahkan pekerjaan mereka.
Contohnya seperti Amazon Dash Button yang berguna untuk memudahkan dalam menyusun ulang item hanya dengan 1 atau 2 tindakan saja. Nah, cara kerja dari IoT sendiri adalah dimulai dengan sensor dalam perangkat IoT yang mengumpulkan data dan beraksi berdasarkan data yang terkumpul. Sensor dalam perangkat IoT bisa mengenali perubahan temperatur, suara, sentuhan, dan lain sebagainya. Kemudian data yang terkumpul nantinya akan dikirimkan menggunakan koneksi internet menuju cloud data center. Selanjutnya data akan diproses oleh software. Proses ini cukup krusial karena akan menentukan reaksi dari perangkat. Adapun tinjauan pustaka yang ketiga adalah aplikasi mobile. Menurut Wikipedia, aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. Adapun karakteristik dari aplikasi mobile adalah ukurannya yang kecil, kemudian memori terbatas, kemudian daya prosesnya yang terbatas, konsumsi daya rendah, konektivitasnya yang terbatas, dan masa hidup yang pendek. Nah, adapun keunggulan utama dari aplikasi mobile yaitu memberikan kemudahan pengguna dalam mendapatkan informasi secara portable tanpa menggunakan PC atau netbook, dan pemanfaatannya dalam memperoleh informasi secara up-to-date terpenuhi tanpa terhalang waktu dan tempat keberadaan pengguna perangkat mobile serta areanya yang dapat terjangkau jaringan komunikasi internet. Adapun contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah Location Based Service. Location Based Service atau LBS merupakan sebuah kelas mendasar atau utama dari program komputer tingkat entitas yang menggunakan informasi lokasi untuk mengendalikan fitur-fiturnya. Layanan ini menggabungkan posisi perangkat mobile dengan data lainnya, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengguna. LBS juga menentukan informasi yang tersedia dengan peralatan mobile, menggunakan jaringan mobile, dan memanfaatkan kemampuannya dalam menggunakan posisi perangkat mobile. Nah, layanan berbasis lokasi atau LBS ini berkembang pesat dengan kemampuan jaringan mobile untuk menentukan lokasi dari perangkat yang digunakan secara akurat. Tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah Global Positioning System atau yang biasa disingkat dengan GPS. Sistem navigasi yang didasarkan pada area jangkauan GPS satelit secara real-time merupakan definisi dari GPS, di mana tidak terdapat halangan terhadap minimum tempat atau GPS satelit. Sistem GPS memberikan kemungkinan relevan yang akurat untuk keperluan militer, sipil, dan komersial pengguna di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun tempat penelitian ini akan dilakukan di beberapa titik di Kota Makassar, khususnya beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya kasus pelecehan seksual. Yang kedua, penelitian akan dilaksanakan dalam rentang waktu 30 Agustus 2021 hingga Juni 2022. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian. Yang pertama, alat yang digunakan adalah laptop atau PC, mouse, dan software berupa Android Studio, Adobe Illustrator, dan Adobe Photoshop. Kemudian bahan yang digunakan adalah database sebagai media penyimpanan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik pencarian melalui kontak langsung. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, di mana metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi atau situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Demikianlah presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan di dalamnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.